Halo Nexus, selamat datang kembali dalam renungan. Gue berdoa kiranya dimanapun kalian berada terus menikmati sukacita pengharapan yang berasal dari Tuhan. Amin. Nexus, beberapa hari ini gue lagi menonton ulang satu film favorit gue, yaitu Iron Man. Dalam satu filmnya diceritakan seorang bernama Aldrich Killian, sang musuh dari Iron Man itu, yang begitu kesal dan membenci Iron Man. Kenapa ia bisa menjadi benci dan menjadi musuh Iron Man? Ternyata di masa mudanya ia pernah ditolak oleh Tony Stark. Gue dapat menyimpulkan bahwa penolakan memang tidak menyenangkan. Penolakan juga dapat membuat orang menjadi jahat karena ia terpicu untuk membalas dendam. Tapi bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi penolakan seperti itu? Adakah kita terpicu untuk balas dendam, atau mungkin kita malah menjadi masa bodoh, ya, atau malah mungkin menjadi baper menangis di kamar dan tidak ada satu orang pun yang memahami? Mari di hari ini kita mau dengar sekali lagi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, mari kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nexus tanyakan kepada Yusuf, ia tahu makna penolakan. Ia tahu sakitnya ditolak. Karena ketika ia masih muda, ia ditolak oleh kakak-kakaknya. Lihat saja Kejadian 37 saat ia ingin membantu malah ditangkap, bajunya dirobek dan ditaruh di dalam sebuah sumur. Lihat lagi kehidupannya ketika ia diangkat dari sumur, dipikir hidupnya berbalik. Tetapi siapa sangka kakak-kakaknya memilih untuk menjualnya ke Mesir. Ia menjadi budak, dijahati, dipenjara, dilupakan, seakan menunjukkan penolakan demi penolakan ia alami. Tapi perhatikan Nexus, Yusuf tak sakit hati karena ia memang sudah terbiasa untuk disakiti. Tetapi Yusuf tidak sakit hati karena ia sadar bahwa kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin hidupnya, Tuhan yang menyertai langkahnya, Tuhan yang memberikan penghiburan. Dan tak heran firman Tuhan yang barusan kita baca jadi perkataan yang begitu kuat dari Yusuf untuk melihat penolakan bukan akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk berjalan bersama dengan Allah. Mungkin kalau Yusuf hidup di zaman ini, ia akan nyanyikan lagu ini, teman-teman. Yuk nyanyi sikok bagi duo. Tahu ya teman-teman? Atau mungkin ada yang sudah ikut trennya begitu ya. Kata penyanyi lagu Sikok Bagi Duo ini, lagu ini mengajak orang untuk berbagi. Misalnya pete bagi dua, roti bagi dua, sate sebungkus bagi dua. Tapi bagi Yusuf, ia menyanyikannya bukan karena ia berbagi sate, berbagi pete, berbagi roti. Tetapi ketika Yusuf menyanyikan lagu ini begitu ya, Yusuf ingat bahwa permasalahan, penolakan, kesulitan itu dibagi dua dengan Allah. Sehingga ia mampu bertahan, mampu menjadi berkat, bahkan melihat penolakan sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Allah. Jika demikian, bagaimana dengan hidupmu? Maukah hari ini kita terus mengingat-ingat penolakan, teridentifikasi, bahkan mengingat aku nih orang yang ditolak, aku nih orang yang soal itu saya bodoh, jelek, tidak sesuai dengan standar dunia? Atau maukah di hari ini kita melepaskan pengampunan dan mulai berbagi penderitaan kita dengan Tuhan? Karena Tuhan mengasihimu, karena Tuhan mencintaimu, karena Tuhan mau memakai penolakan itu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga kita mampu berkata sama seperti Yusuf. Yuk baca sekali lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan,
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah mau memakai penolakan kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Maukah kita hadir? Maukah kita serahkan? Maukah kita berbagi dengan Allah dan menjalani hidup bukan karena penolakan, tapi karena cinta kasih Tuhan? Lewat satu lagu yang akan kita dengarkan, mari kita renungkan sekali lagi firman Tuhan ini. Siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku
Tuhan, Engkau tahu betapa sakitnya penolakan. Bahkan hari ini kami berdoa kepada Allah yang juga memahami penolakan. Engkau telah disiksa, Engkau telah dicaci maki, bahkan disalibkan. Di tengah kayu salib itu pun Kau berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat penolakan bukan sebagai identifikasi kami, tetapi kami mau datang kepadamu, menyerahkan dan berjalan bersama-sama denganmu. Topang kami Tuhan, bahkan di malam hari ini kami mau berdoa bagi orang-orang yang telah menolak kami. Kiranya Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan kebaikan, Tuhan berikan damai sejahtera, karena hidup kami telah diampuni dan kami mau mengampuni dan kami mau berjalan bersama denganmu. Kami lemah, kami terbatas, tapi sekali lagi kami berjalan bersama dengan Allah yang tidak pernah menolak hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati hari ini di dalam kasih Allah yang selalu beserta dengan kita. Soli Deo Gloria.